Kolor ijo sempat membuat geger masyarakat. Hantu ini dianggap menakutkan bukan karena dia bisa mencuri uang, tapi banyak yang mengisahkan bahwa kolor ijo kerap memperkosa para wanita. Saking masifnya cerita hantu ini, banyak rumah-rumah yang akhirnya menempatkan bambu kuning sebagai upaya menangkal hantu yang menakutkan itu. Perempuan pun dilarang keluar rumah jika tidak begitu penting dan tidak boleh menetap di rumah seorang diri. Namun, seiring berkembangnya zaman, teror kolor ijo pun kini mulai surut popularitasnya seakan ditelan oleh waktu. Kolor ijo kalah panggung dengan pocong merah atau kuntilanak plus hantu. Mengulik lebih jauh terkait mitos ini dengan perempuan indigo bernama Puri Harun, seperti apa kisah kolor ijo yang menakutkan tersebut. Puri Harun menjelaskan karena kehebohan kolor ijo membuat dia melakukan observasi di Tuban, Tangerang, dan Malang. Dalam observasi tersebut, Puri dibantu paranormal terkenal dan tokoh agama lainnya. Observasi ini juga dilakukan sebagai tugas sebelum akhirnya Puri menjabat sebagai ketua Indigo di Bali. Singkat cerita, observasi itu menunjukkan kesimpulannya sendiri. Benar adanya sekelompok orang yang menganut ilmu hitam di mana mereka bersekutu dengan kolor ijo untuk memperkaya dirinya sendiri. Sekelompok orang ini mempelajari ilmu hitam dengan memperkosa si korban terlebih dahulu, lalu si pelaku mengambil semua harta si korban. Tujuan ritual ini adalah untuk meningkatkan ilmu sehingga mereka bisa menghilang. Puri melanjutkan, ada satu syarat yang mesti dijalani si pelaku persekutuan kolor ijo ini, yaitu memperkosa si korban. Karena dari air mani si pelaku akan memperkuat dan membuat ilmu mereka semakin tinggi. Dengan jalan tersebut, mereka bisa maling tanpa kelihatan. Intinya, sekelompok ini berbuat seenaknya, mereka merugikan orang lain. Pada praktiknya, kasus kolor ijo ini yang pernah diobservasi Puri dan benar terjadi di daerah Jawa Timur. Sementara itu, kolor ijo yang ada di Jakarta itu sepertinya sebuah ketakutan dari seorang warga yang khawatir orang yang merampok rumahnya adalah kolor ijo. Tapi kami belum bisa membuktikan secara spiritual apakah sosok pencuri itu benar kolor ijo atau bukan. Dari teror kolor ijo itu juga akhirnya masyarakat ramai-ramai mencari bambu kuning dan daun kelor. Bahkan penjual bambu kuning pun tak segan-segan memberi harga tinggi karena barang tersebut sangat diincar masyarakat demi terhindar dari si kolor ijo. Kepercayaan masyarakat pada bambu kuning dan daun kelor begitu besar. Mereka percaya dua benda itu bisa menghalau masuknya kolor ijo ke dalam rumah. Tapi, apakah itu benar berdasarkan pengamatan? Dia menjawab kalau itu benar, karena pantangan si makhluk tersebut tidak bisa masuk ke dalam rumah kalau di dalam atau di depannya ditempatkan bambu kuning atau daun kelor. Semua ritual itu ada plus minusnya. Semua ilmu ada kekurangan dan kelebihannya. Nah, ilmu ini kekurangannya kalah dengan bambu kuning dan daun kelor. Ada juga yang menuturkan kalau bambu kuning tidak hanya berfungsi sebagai penangkal kolor hijau. Tumbuhan yang satu itu berfungsi juga untuk menyerap energi negatif dan bisa membuat orang yang sering kesurupan lebih tahan. Ingat, lebih tahan bukan berarti tidak kesurupan lagi. Bambu kuning juga berfungsi menghalau santet atau